Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Pak Habib dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Pasti kalian tidak asing dengan istilah puasa di bulan Ramadan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pastinya kalian mengetahui syarat dan rukun puasa. Puasa dalam bahasa Arab adalah as-siyam. As-siyam mempunyai arti menahan diri secara bahasa. Sedangkan as-siyam secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Mulai dari terbitnya fajar, yakni kalau kita istilahnya subuh, sampai dengan terbenamnya matahari atau maghrib. Ya, hukum puasa yang wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Syarat dan rukun puasa. Syarat wajib puasa. Siapakah orang-orang yang diwajibkan untuk menjalankan puasa? Orang yang diwajibkan menjalankan puasa yang pertama adalah orang Islam. Siapapun yang sudah masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk puasa. Syarat selanjutnya adalah berakal sehat, tidak gila, balik. Balik itu artinya sudah dewasa. Ukuran balik bagi seorang anak perempuan adalah ketika dia sudah mengalami haid. Kalau untuk anak laki-laki, ukuran balik itu apabila sudah mimpi basah. Mimpi basah itu adalah mimpi yang mengeluarkan cairan mani dari alat kelaminnya. Sedangkan untuk ukuran umum, apabila belum haid atau belum juga mimpi basah, maka ukuran balik adalah berusia 15 tahun. Jadi kalau misalkan belum haid atau belum mimpi basah tapi sudah berusia 15 tahun, berarti dia termasuk balik. Selanjutnya, orang yang wajib melaksanakan puasa adalah mampu melaksanakan puasa. Mampu ini artinya untuk orang yang sehat. Kalau orang sakit, bolehlah dia tidak puasa, tapi juga harus mengganti. Kalau orang sepuh, orang yang tua renta, boleh saja tidak puasa, tapi harus kalau mengganti, kalau mampu. Kalau tidak mampu mengganti, ya harus membayar fidyah. Nanti dijelaskan. Atau juga orang menyusui. Artinya orang yang mampu. Itu artinya dalam agama tidak memaksakan sesuatu atau menyusahkan umatnya. Selanjutnya, sehat, ya tadi bukan orang yang sedang sakit. Dan yang kelima adalah mukim. Artinya mukim ini orang yang tinggal di suatu tempat atau menetap. Kalau bukan mukim namanya musafir.
Musafir ini orang yang bepergian dengan jarak jauh minimal kurang lebih 81 km. Nah, orang musafir boleh saja tidak puasa, tapi ya juga tetap dia harus menggantinya ketika sudah di rumah. Itu boleh tidak puasa, tapi tetap kalau mampu ya puasa. Itu tadi. Selain syarat wajib, ada juga syarat sah. Meskipun tidak wajib, ada syarat ketika puasa itu bisa dianggap sah. Yakni syarat sahnya puasa adalah Islam. Islam tadi. Kalau nggak Islam, tidak sah puasa. Kemudian tamyiz. Nah, tadi saya jelaskan anak-anak yang belum balik tapi sudah tamyiz, mereka puasanya sah dan tetap mendapatkan pahala puasa. Terus suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Tidak sedang dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Nifas itu adalah darah yang dikeluarkan perempuan setelah melahirkan. Dan satu lagi, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Sebagaimana kemarin ada 5 waktu yang diharamkan untuk menjalankan puasa. Nah, setelah kita mengetahui syarat wajib dan syarat sahnya, maka perlu juga supaya puasa ini sah, maka harus memenuhi rukunnya. Rukun puasa hanya ada 2, yakni niat. Karena setiap segala sesuatu itu bisa dikatakan sah apabila ada niatnya. Begitu juga puasa. Puasa, niat puasa ini dilakukan malam hari. Jadi bisa dilakukan mulai malam hari itu mulai maghrib sampai dengan fajar. Jadi makanya orang umumnya melaksanakan niat ini ketika setelah tarawih. Boleh saja ketika setelah tarawih atau bahkan setelah buka itu boleh. Dan lagi atau saat sahur. Nah, niatnya sudah bisa untuk niat puasa Ramadan ini, karena puasa itu niatnya harus tiap malam, tiap hari. Makanya niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu somawudin an adai fardhi syahri Ramadana hari sanati lillahi ta'ala. Samping niat, maka rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkannya dari fajar, kalau kalian tahu itu subuh, sampai dengan tenggelamnya matahari atau maghrib. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Sengaja makan, kecuali lupa. Muntah dengan sengaja, muntah-muntah dengan sengaja. Kemudian datang haid atau nifas bagi perempuan, murtad atau keluar dari Islam, otomatis puasanya batal, dan hilang akalnya atau gila meskipun hanya sebentar. Adapun ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah melakukan perbuatan tercela, misalnya mencuri, berkelahi, marah-marah, mengingkari janji, dan lain sebagainya. Kemudian mengucapkan kata-kata yang tercela, seperti berkata bohong, berkata kotor, menggunjing, memfitnah, dan lain sebagainya. Dan
melihat-lihat sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti film porno dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Kalian sudah memahami syarat dan rukun puasa. Untuk bisa sah puasanya, kalian harus tahu syarat dan rukun puasa dan hal-hal yang membatalkannya supaya kalian tidak batal puasanya. Nah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup perjumpaan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.